Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang mendidik generasi rasional dan beriman dengan tema harmonisasi sains dan agama di ruang kelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Zazian Akmal dengan NIM 103241101, Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi sains dan agama di sekolah. Jadi, di dunia pendidikan, seringkali muncul kesan bahwa sains dan agama berada di kutub yang berlawanan. Sains dengan metode empiris dan logika rasionalnya seolah berbicara bahasa yang berbeda dengan agama yang bersumber pada wahyu dan juga keyakinan spiritual. Padahal, keduanya adalah dua jalan penting untuk memahami suatu realitas. Nah, pemisahan ini menciptakan generasi yang pincah. Di satu sisi, siswa yang pandai sains tetapi kehilangan kompas moral. Di sisi lain, siswa yang taat beragama tetapi alergi terhadap logika dan juga bukti ilmiah. Nah, inilah yang dilema dan harus kita pecahkan. Sebenarnya, konflik bukanlah satu-satunya model hubungan. Sejarah peradaban Islam menunjukkan contoh gemilang harmoni ini. Para ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Biruni tidak melihat dikotomi. Bagi mereka, mempelajari alam adalah suatu bagian dari ibadah, karena alam adalah ayat kauniyah atau tanda-tanda Tuhan yang terbentang, sementara kitab suci adalah ayat kauliyah atau wahyu yang tertulis. Lantas, bagaimana menerapkan harmonisasi di kelas ini? Nah, pertama, dengan pendekatan kontekstual. Saat mengajarkan ayat tentang penciptaan langit dan bumi, guru bisa mengaitkannya dengan temuan kosmologi modern. Ini bukan untuk membuktikan agama dengan sains, tetapi menunjukkan bahwa keduanya bisa berdialog. Yang kedua, melalui pembelajaran inquiry terpadu. Misalnya, setelah bereksperimen tentang ekosistem, siswa diajak merefleksikan konsep khalifah atau penjaga bumi dalam agama. Dengan cara ini, metode ilmiah dan nilai spiritual dapat menyatu. Yang ketiga, dengan mengajarkan bahwa sains dan agama memiliki dominan atau domain otoritas yang berbeda, sains menjawab pertanyaan bagaimana alam bekerja dengan metode observasi dan eksperimen. Agama menjawab pertanyaan mengapa, mengapa kita ada, dan apa yang harus kita lakukan dengan sumber wahyu dan juga hikmahnya. Nah, peran guru menjadi krusial. Guru harus bertransformasi dari penyampai informasi menjadi fasilitator yang membangun jembatan. Guru agama perlu membuka diri pada logika ilmiah, sementara guru sains perlu mengintegrasikan dimensi etika dan juga makna. Nah, tantangan memang ada, mulai dari kurikulum yang terkotak-kotak, bahan ajar yang terpisah, hingga pola pikir dikotomis yang sudah mengakar. Namun, solusinya dimulai dari langkah kecil, seperti kolaborasi antar guru, pengembangan modul tematik, dan yang paling penting, keberanian untuk memulai dialog di kelas. Nah, tujuan dari semua itu bukanlah menang atau kalah antara sains dan juga agama. Tujuannya adalah membentuk manusia yang utuh, manusia yang mampu berpikir kritis dan juga analisis seperti ilmuwan, sekaligus memiliki kedalaman spiritual dan moral seperti seorang ahli hikmah. Dua sayap inilah yang akan membawa generasi muda terbang tinggi, menjawab tantangan zaman yang intelektualitas yang tajam dan juga hati yang bijaksana. Nah, integrasi ini bukan sebuah peleburan, tetapi sebuah sinergi. Sains memberikan alat untuk memahami mekanisme dunia, sedangkan agama memberikan kompas untuk mengarahkan kemajuan itu demi kebaikan bersama. Dalam harmoni inilah pendidikan menemukan roh yang sejatinya, memanusiakan manusia secara utuh. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan atau opini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf ketika dalam menjelaskan terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.